Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Putri Alustari. Saya Zahra Valenta Vilayeri. saya Indri Mainsari, Saya Anum Syodah. Saya Mita Fozia. Kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi eksponen dan logaritma. Baik teman-teman, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke materinya. Baik teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen. Jadi eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Adapun bentuk umum eksponen atau rumus eksponen adalah sebagai berikut. A pangkat B dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan B anggota himpunan bilangan real. Jadi selanjutnya ada sifat-sifat eksponen, yaitu ada penjumlahan. Rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Jadi contohnya 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 8 sama dengan 4 pangkat 5 ditambah pangkat 8. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 13. 13 nya itu dari 5 ditambah 8 jadinya 13. Jadi 4 pangkat 13. Nah, selanjutnya ada pengurangan. Di sini rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Nah, jadi contohnya di sini ada 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8 dikurang pangkat 4. 8 dikurangi 4 jadinya 4 sama dengan 3 pangkat 4. Selanjutnya ada perkalian X. Nah, di sini rumusnya A pangkat M dikali pangkat N. Terus rumusnya ada 6 di pangkat 3 dikali pangkat 5. Jadi 3 kali 5 15. Jadi hasilnya 6 pangkat 15. Selanjutnya ada perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jadi rumusnya tuh A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali pangkat M. Nah, di sini A-nya itu 3, B-nya itu 2. Jadi 3 dikali 2 pangkat 3, M-nya itu 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 hasilnya 216. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama dimulai dari pangkat negatif. Di sini ada rumusnya A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N, dan di sini juga ada contoh soalnya 4 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 4 pangkat 5. Kenapa bisa positif? Karena dari rumusnya seperti itu. Nah, jadi 4 pangkat negatif 5 adalah 20, jadi 1 per 20. Hasil dari 4 negatif 5 adalah 1 per 20. Baik, selanjutnya pangkat pecahan. Nah, rumusnya terlihat ya. A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. 27 pangkat 2 sama dengan akar 3 sama dengan 27 2 per 3. Nah, 2 per 3 nya itu dari M dan N. Jadi akar dari 27 adalah 3 pangkat 3. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya 9. Baik, selanjutnya berpangkat pada bilangan pecahan. Rumusnya A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, di sini ada contoh soalnya juga. 3 per 6 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 9 dan 6 pangkat 2 36. Jadi hasilnya 9 per 36. Baik, yang terakhir itu pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Kayak misalkan ini 5 pangkat 0 sama dengan 1 dan 8 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kayak pokoknya yang setiap angka
yang atasnya gitu, kayak pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menggambar kurva eksponen. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Fx sama dengan 2 pangkat x. Untuk cara penyelesaiannya, pertama-tama kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Di sisi kiri ada nilai x, nilai y, dan penggabungan antara nilai x dengan nilai y. Untuk nilai x, terserah kalian ingin mencantumkan angka berapa saja. Di sini aku mencantumkan nilai min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk mencari nilai y, kita substitusikan masing-masing nilai x ke fungsi eksponen. Contohnya, min 2 pangkat 2 memperoleh 1/4, min 1 pangkat 2 memperoleh 1/2, 0 pangkat 2 memperoleh 1, 1 pangkat 2 memperoleh 2, 2 pangkat 2 memperoleh 4. Selanjutnya kita gabungkan nilai x dengan nilai y. Selanjutnya kita akan menggambar kurva eksponen. Setelah kita mendapatkan nilai x dengan nilai y, sekarang kita implementasikan ke dalam kurva ya. Nilai x kita memperoleh dari min 2, min 1, di sebelah kanannya 1 dan 2. Untuk nilai y, 4, 2, 1. Oke, sekarang langsung saja. Yang pertama ada nilai min 2 1/4. Nah, untuk tata letaknya, anggap saja 1/4 ini ada di sini ya. Nah, oke, selanjutnya ada min 1 1/2. Anggap saja 1/2-nya ada di sini. 0,1 berarti titiknya di sini, di angka 1. 1 dan y-nya 2 berarti titiknya ada di sini. X-nya 2 dan y-nya 4 berarti titiknya ada di sini. Nah, setelah kita masukkan, sekarang tinggal dihubungkan saja. Dari sini ke sini. Nah, dah. Jadi sudah kita dapatkan grafik dari fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x seperti ini. Baik teman-teman, kita sekarang ke contoh soal eksponen. Di sini ada contoh soal 16 pangkat 3x plus 2 sama dengan 1/32 pangkat x min 4. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus mengubah bilangan 16 dan 32 ini menjadi bilangan berpangkat. Jadi, pangkat dari 16 adalah 2 pangkat 4. Jangan lupa ya teman-teman, pangkat 3x plus 2-nya ini ditulis kembali. Lalu, pangkat dari 32 ini adalah 2 pangkat 5. Karena di dalam soalnya 1/32, satunya ini bisa kita coret, kemudian 5-nya ini berubah menjadi minus. Jangan lupa, x min 4-nya ditulis kembali. Karena di sini bilangannya sama-sama 2, ini bisa kita coret teman-teman, agar mempermudah kita menyelesaikan soal ini. Kemudian bilangan berpangkatnya ini kita kalikan silang. Jadi 4 dikalikan dengan 3x sama dengan 12x, plus ya turunin. 4 dikalikan dengan 2 menjadi 8. Terus kita sama dengankan dulu biar ada pembatasnya. Minus 5 dikalikan x menjadi minus 5x. Minus 5 dikalikan dengan minus 4 menjadi positif 20. Karena minus ketemu minus hasilnya positif. Agar lebih mudah menyelesaikan soal ini teman-teman, bilangan yang memiliki variabel kita jadikan 1. Jadi 12x ditambah 5x, karena di sini minus 5-nya pindah ruas, maka menjadi positif. Terus 20
minus 8 karena 8-nya pindah ruas menjadi negatif. Kemudian langsung aja kita jumlahkan 12x ditambah 5x sama dengan 17x. 20 dikurang 8 menjadi 12. Maka x sama dengan 12/17. Fungsi logaritma. Logaritma merupakan suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen. Logaritma digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Contoh rumus fungsi logaritma. Jika A basis n sama dengan x, maka basis n log x sama dengan n. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Di sini udah ada sifat yang pertama yaitu A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Di sini juga udah ada contoh soal untuk sifat yang pertama yaitu 3 log 4 ditambah 3 log 6. Untuk mengerjakannya coba kita lihat dulu ke rumusnya yaitu A log X dikali Y. Sudah diketahui A-nya ini adalah 3, X-nya adalah 4, dan Y-nya adalah 6. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Karena di sini basisnya sama-sama 3, kita tulis aja salah satunya. Jadi 3 log X-nya adalah 4, dikalikan Y-nya adalah 6. Jadi 3 log 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi 3 log 4 ditambah 3 log 6 sama dengan 3 log 24. Next, kita ke sifat logaritma yang kedua, yaitu A log X dikurang A log Y sama dengan A log X dibagi Y. Di sini juga udah ada contoh soalnya, yaitu 2 log 8 dikurang 2 log 4. Sebelum kita mengerjakannya, kita lihat kembali rumusnya, yaitu A log X dibagi Y. Yang sudah diketahui, A adalah 2, X-nya adalah 8, Y-nya adalah 4. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Karena di sini basisnya sama-sama 2, jadi kita tulis saja salah satunya, yaitu 2 log X-nya adalah 8 dibagi Y-nya adalah 4. Jadi 2 log 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. Bisa kita simpulkan 2 log 8 dikurang 2 log 4 sama dengan 1. Next, kita ke sifat logaritma yang ketiga. Di sini ada A log B dikali B log Y sama dengan A log Y. Di sini juga ada contoh soalnya teman-teman, yaitu 5 log 7 dikali 7 log 25. Sebelum kita mengerjakan lebih lanjut, kita lihat kembali ke rumusnya, yaitu A log Y. Yang sudah diketahui, A-nya adalah 5, Y-nya adalah 25, jadi bisa kita tulis 5 log 25. Untuk mengetahui berapa sih nilai dari 5 log 25 itu dengan cara mencari 5 log berapa yang hasilnya 25. 5 log berapa teman-teman? Ya, 5 log 2. Jadi hasil dari 5 log 7 dikali 7 log 25 adalah 2. Next, kita ke sifat logaritma yang keempat. Di sini ada A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Di sini juga ada contohnya teman-teman, yaitu 2 log 2 pangkat 6. Untuk mengerjakan lebih lanjut, sebaiknya kita lihat kembali ke rumusnya, yaitu N dikali A log X. Yang sudah diketahui, N-nya adalah 6, A-nya adalah 2, X-nya adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan 6 dikali 2 log 2. Untuk mengetahui hasilnya, 6-nya ini bisa kita turunkan, dikali dengan 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 6 kali 1 hasilnya 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil dari 2 log 2 pangkat 6 adalah 6. Baik, saya akan melanjutkan tentang sifat-sifat logaritma. Nah, di sini terlihat rumusnya ya. Yang pertama itu basic A log X sama dengan M per N dikali basic A log X. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Basic 4 log 125 sama dengan basic 2 pangkat 2
log 5 pangkat 3. Kenapa bisa 2 pangkat 2? Karena akar dari 4 dan 125 itu adalah akar dari 5 pangkat 3. Nah, di sini bisa disusun ya. Jadi kayak 3/2. Kenapa bisa 3/2? Karena yang 3 ini M dan yang 2 ini N. Dikali basic 2 log 5. Nah, 2 log 5 ini 1, jadi turun 3/2 dikali 1 sama dengan 3/2. Hasilnya 3/2. Baik, yang selanjutnya adalah basic A log X sama dengan basic C log X per C log A. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Basic 2 log 3 sama dengan basic 5 log 3 per basic 5 log 2. Nah, di sini kalian bisa cari sendiri ya kayak gimana hasilnya. Nah, baik, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu basic A log X sama dengan 1 per basic X log A. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Basic 2 log 5 sama dengan 1 per basic 5 log 2. Di sini kalian bisa dicari sendiri ya kayak gimana hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di tahap bagaimana sih cara menggambar kurva logaritma. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Fx sama dengan basis 3 log x. Dan untuk cara penyelesaiannya, pertama-tama kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Di sisi yang paling kiri, yang pertama nilai x, yang kedua nilai y, yang ketiga penggabungan antara nilai x dengan nilai y. Untuk nilai y kita terserah ingin mencantumkan berapa saja angkanya, dan di sini saya mencantumkan angka min 3, min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Mencari nilai x sangat mudah sekali teman-teman. Jadi nilai y yakni min 3 dipangkatkan dengan 3. Pangkat 3 itu dari mana sih? Jadi pangkat 3 ini diperoleh dari soal yang tadi. Iya, soal fx sama dengan basis 3 log x. Oke, sekarang kita lanjut ya. Min 3 pangkat 3 diperoleh 1/27. Min 2 pangkat 3 memperoleh 1/9. Min 1 pangkat 3 memperoleh 1/3. 0 pangkat 3 diperoleh 1. 0 pangkat 3 memperoleh 1. 1 pangkat 3 memperoleh 3. 2 pangkat 3 memperoleh 9. 3 pangkat 3 memperoleh 27. Setelah kalian sudah mencari nilai x-nya, sekarang kita tinggal menggabungkan nilai x dengan y. Berikutnya kita akan menggambar kurva logaritma. Nah, untuk bentukannya kurang lebih seperti ini. Nilai x 1/27 dengan nilai y min 3 itu titiknya ada di sini. Anggap saja 1/27 itu ada di sini. Oke. Nilai x 1/9 dengan nilai y min 2. Anggap saja 1/9 itu ada di sini. Oke, untuk titiknya ada di sini. Nilai x 1/3 dengan nilai y min 1. Titiknya ada di sini. Nilai x 1 dengan nilai y 0. Titiknya ada di sini. Nilai x 3 dengan nilai y 1. Titiknya ada di sini. Nilai x 9 dengan nilai y 2. Titiknya ada di sini. Dan yang terakhir, nilai x 27 dengan nilai y 3. Titiknya ada di sini. Setelah kita memasukkan nilai x dengan nilai y, sekarang kita menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi. Dari sini ke sini.
Nah, itulah bentuk kurva fungsi logaritma Y sama dengan basis 3 log X seperti ini. Mudah sekali kan teman-teman? Contoh soal logaritma. Jika A log C sama dengan 8 dan B log C sama dengan 2, maka A log A dikali B sama dengan, penyelesaiannya A log A dikali B sama dengan, yaitu A log A ditambah A log B. A log A yaitu sama dengan 1, dan kita harus mencari A log B dengan cara dari yang diketahui, yaitu A log C sama dengan 8 dan B log C sama dengan 2. B log C sama dengan 2 bisa diubah menjadi C log B sama dengan 1/2. Lalu dijadikan 1, A log C dikali C log B. A log C-nya 8, sedangkan C log B-nya 1/2. Karena C-nya sama, kita coret, dan 8 dibagi 2 menjadi 4. Berarti A log B-nya sama dengan 4. Tinggal kita masukkan ke sini, A log A ditambah A log B. A log A-nya 1 dan A log B-nya 4. Maka hasilnya menjadi 5. Baik teman-teman, itulah materi fungsi eksponen dan logaritma. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami jelaskan. Dan jika ada salah kata dari penjelasan kami, mohon dimaklumi karena kami juga sama-sama belajar. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.